info sedikit lah, ini buka karena emas 99 buka 9,9, gramnya 10 gram 9.900. Ya, kasih info aja kalau mau yang investasi emas. Tips and tricksnya yang pertama mendingan sih beli emas aja yang karungan kalau duitnya, ya kan. Kalau ngomong mendang-mending, ya kan, beli yang ada sekilo gitu. Nah, kan kalau harga sekilo sekarang nih, tanggal kemarin ya, sekarang libur, tanggal kemarin itu 923 harga 1000 gram. Jadi kalau per gramnya 923. Nah, sedangkan 1 gramnya itu kalau beli 1 gram, nggak beli 1 kilo, itu harganya 983, penutupan turun 2000 rupiah. Nah, jadi kan ada sekitar marginnya itu 60.000 rupiah. Kalau dikali 1000, marginnya aja udah 60 juta. Beli sekilo dipotong-potong perhiasan, apalagi kalau dipotongnya jadi perhiasan, yang pasti kadarnya turun dari 99 ke cuman 80%, 75%. Itu bisa lebih mantap lagi dengan catatan yang bermodal gede ya. Langsung spot aja itu bisa langsung untungnya ketahuan 60 juta dari yang beli 1 kilo dipecah segram. Itu kalau pakai harga jual biasa. Tapi kalau kita pedagang otomatis kan belinya harga buyback. Buyback kemarin itu 866, jadi ada margin sekitar 117. Nah, bayangin kalau belinya itu 1 kilo, jadi ada sekitar 866, dijual dengan harga 983. Nah, itu kan marginnya udah 117 juta kalau belinya 1 kilo. Kita ngumpulin kan otomatis yang punya emas ini jual emas di tempat tukang emas gitu kan, pasti harganya mereka nggak beli harga jual, tapi mereka beli harga buyback yang senilai tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 option pilihan kalau nggak salah ya. Yang pertama cicil, cash, sama beli gadai. Nah, kalau cash tadi cash keras ketahuan ya, kita main di situ tuh. Main di ukuran berat, kita main cash keras 1 kilo dijadiin pecahan 1 gram. Untungnya marginnya udah kelihatan tadi. Nah, kalau ada pertimbangan cicil sama beli gadai, mendingan sih kalau mending kemarin saya hitung beli cicil ya, kalau duitnya yang terbatas tuh beli cicil lumayan. Kemarin rate-nya bisa nggak jauh sih, apalagi kalau pas kemarin pas lagi ada diskonnya sampai 350.000, lumayan ya, dapat cicilannya lagi pas lagi diskon katanya sih. Apa setiap hari kalau nyicil udah ada diskon, nggak tahu juga sih, tapi si Pegadaian bilangnya cicil. Kemarin udah juga sempat bandingin antara cicil Pegadaian dan cicil BSM, ternyata masih lebih murah cicil Pegadaian. Cicil Pegadaian lebih murah sekitar 200.000 untuk di emas 10 gram ya, di hari yang sama ya, jangan berbeda di hari yang sama karena penutupannya nanti sama. Jangan di hari yang berbeda karena bisa jadi penutupannya berbeda, antara naik atau turun. Di hari yang sama kemarin udah muter, cicil emas lebih murah kalau saya nggak salah hitung itu di Pegadaian, marginnya ada sekitar 200.000. Bedanya ya antara Pegadaian sama BSI lebih mahal 200.000 kalau saya nggak salah itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi antara beli gadai dan cicil, saya lebih optionnya cicil ketimbang beli gadai. Nah, yang kedua, kita kalau punya uang nggak banyak-banyak ya bisalah beli tuh emas-emas di Pegadaian yang hasil sitaan ya, hasil lelangan, biasanya udah ada di spot tiap gerai. Dan tapi kalau bukan emas antam dan emas perhiasan pastinya koleksinya beda-beda tiap gerai, karena kan tergantung orang yang nggak sanggup bayar
emas yang tadi digadaikan terus kemudian dijual gitu ya, dijual kembali. Nah itu mendingan kalau beli perhiasan coba cek aja di situ, itu lumayan harganya kalau buat dicicil. Optionnya dicicil, nggak usah dibeli gadai ya, dicicil aja, dicicil, optionnya dicicil, nggak usah digadai. Dan kemudian kalau mau jualnya jangan di pegadaian, harganya juga murah, belinya murah, dihargai buybacknya juga murah di pegadaian. Makanya optionnya kalau belinya di pegadaian, jualnya di pasar ya. Kemarin saya udah cek di pasar Keramat Jati, dia ada yang berani lepas senilai harga jual, harga kita beli dari Antam ya. Mereka berani jual, berani beli segitu ya, padahal harga buybacknya jauh di atas harga kita beli dari Antam. Jadi kita jual ke perhiasan di Keramat Jati, ternyata dikasih nilai yang lumayan cukup tinggi seperti kita beli dari Antam ke kita, harganya kira-kira segitu. Kalau kita beli 983 gitu ya dari Antam 983, nah itu di pasar Keramat Jati kemarin angkanya tuh bisa sampai 9495 gitu ya, 9495 harga jualnya. Ketimbang kalau kita jual lagi ke Antam atau kita jual lagi ke Pegadaian, itu harganya fix di angka 866. Makanya ketika beli di Pegadaian, di sarannya sih belinya di Pegadaian, nggak di Antam. Di Pegadaian yang bekas gitu ya, yang hasil sitaan, dijualnya ke pasar. Nah kalau Keramat Jati kemarin ada satu toko, ada dua toko lah langganan tuh yang suka narikin saya suka beli emas sama jual emas. Ada dua toko itu yang harganya lumayan, kalau beli itu murah, kalau jual itu harganya tinggi. Ada dua toko di Keramat Jati yang harganya cukup tinggi. Nah makanya ketika sampai pasar jangan malas deh tuh masuk dari satu toko ke toko, mana yang lebih tinggi taksirannya untuk jual, mana yang lebih rendah taksirannya kalau kita beli emas. Padahal di emas yang sama tapi beda toko, beda harga, dan biasanya disematkan juga dengan model, karena model terikat dengan harga ongkos bentuk, ibaratnya ongkos cetak, ibarat kalau Antam logam mulia itu ongkos cetak ya. Itu jadi ada beberapa tips. Yang pertama beli ya sekaliannya sekilo kalau duitnya ada mah, tapi kalau mending ya cicil bolehlah, cicil boleh. Nah kalau ada dananya lagi sedikit lagi ya bolehlah cicil itu emas perhiasan yang di mana tuh Pegadaian, itu lumayan, itu harganya rendah. Dan satu lagi, jangan beli gadai, cukup pusing kalau beli gadai, ternyata biaya titipnya lumayan lah ya kalau nggak dibayar. Makanya mendingan cicil di flat di hari itu, nanti keterusannya bayar biaya cicilannya itu flat sampai jangka waktu 12 sampai dengan 5 tahun kalau nggak salah ya. Itu aja, terima kasih, salam kilau emas.